Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari tim P5 Kewirausahaan akan menjelaskan tentang materi P5, yaitu tentang saham. Ya, dimana ini sudah banyak pertanyaan dari kalian semua tentang masalah saham ini. Sebelumnya akan kami jelaskan dulu tentang teori-teori saham tersebut. Jadi di sini ada pengertian sahamnya terlebih dahulu. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang manfaat saham bagi perusahaan, lalu keuntungan saham bagi investor, lalu apa aja risiko investasi dalam saham, kemudian ketentuan nominal saham, lalu apa syarat menjadi investor untuk kegiatan P5 ini, kemudian simulasi perhitungan untung atau ruginya di kegiatan kewirausahaan kali ini. Yang pertama akan Ibu jelaskan apa itu pengertian saham. Ya, jadi saham itu dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, ya, ataupun badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak juga hadir dalam yang namanya rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ya, jadi kalau di perusahaan sesungguhnya ini ada yang namanya rapat umum pemegang saham, RUPS namanya. Nah, ini ada manfaat-manfaat saham bagi perusahaan. Jadi apa aja sih keuntungannya kalau suatu perusahaan ini punya yang namanya saham? Nah, yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru dari investor. Kemudian meningkatkan citra dan nilai yang baik bagi perusahaan. Kemudian dapat menjalin kerjasama dengan investor ya dengan mudah. Kemudian dapat mempertahankan kelangsungan usaha di kondisi apapun. Jadi kalau misalnya ada saham, ada investor, jadi menunjang nih perusahaan kalian di kondisi apapun. Jadi walaupun misalnya perusahaan tersebut lagi dalam kondisi tidak baik, ya kalau misalnya masih ada investor, insya Allah itu masih bisa mempertahankan posisi perusahaan secara lebih baik dibanding tidak ada para investor, jadi tidak ada saham. Kemudian mendapatkan insentif pajak, kemudian meningkatkan loyalitas karyawan. Jadi kok bisa meningkatkan loyalitas karyawan? Ya, jadi karena ada saham, jadi juga mempengaruhi kinerja para karyawan seperti itu. Kemudian ada saham sebagai media penyambung mitra. Jadi saham ini karena kita mencari investor, otomatis akan menyambung mitra-mitra kalian. Jadi channel-channel kalian lebih banyak atau kenalannya jadi banyak. Ya, kalau misalnya di perusahaan sesungguhnya juga seperti itu. Jadi perusahaan A mencari para investor dari perusahaan yang lain, sehingga adanya hubungan mitra antara perusahaan A dengan perusahaan B sebagai investornya. Kemudian keuntungan saham bagi investor itu apa aja sih? Ada dua jenis ya. Yang pertama itu disebut capital gain, yaitu profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya. Setiap investor saham nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetorkannya. Kemudian keuntungan yang jenis kedua itu dividen ya, yaitu nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian dividen tunai dari suatu emiten. Nah, dividen ini adalah pendapatan tambahan yang bisa diraih oleh investor jika mereka membeli saham dari emiten yang memiliki performa pendapatan yang bagus. Lalu lanjut, resiko investasi saham apa saja ini yang perlu diketahui oleh kalian dan perlu kalian jelaskan kepada para investor nantinya. Ya, yang pertama, risiko likuidasi, itu tidak dapat membayar utang jangka pendek. Ya, artinya kalian baru bisa membayar utang itu ya kalau sudah selesai goalnya. Kalau untuk kalian goalnya adalah sampai ke bazar selesai. Jadi nanti perlu dijelaskan kepada para investor, jadi tidak dapat membayar utang secara jangka pendek, ya. Kemudian tidak ada pembagian dividen atau rugi atau digunakan untuk modal. Kemudian
investor bisa kehilangan modalnya atau capital loss. Ini jika perusahaan mengalami kerugian dan tidak balik modal sama sekali. Kemudian saham di listing atau dihapus dari bursa. Ini untuk perusahaan sesungguhnya ya. Jadi tadi resiko-resikonya mohon dijelaskan kepada para investor supaya saat investor itu menyetorkan uang sahamnya ke kalian, mereka sudah tahu risiko apa aja yang akan mereka tanggung jika mereka menyetorkan uang saham ke perusahaan kalian. Seperti itu. Tapi selain kalian menyebutkan risikonya, kalian juga harus menyebutkan keuntungan-keuntungan apa aja nih kalau misalnya berinvestasi dengan kalian, seperti itu. Nah, ini ada contoh lembar saham. Jadi dari kemarin sudah banyak yang tanya nih contoh lembar sahamnya apa aja? Bagaimana? Ya ini salah satu contoh lembar saham ya. Di sini sudah ada slide berikutnya. Ada ketentuan apa aja yang mesti ada di kupon saham yang mesti kalian bikin. Ya, ini ketentuan kupon saham untuk kegiatan P5 kewirausahaan ini. Jadi setiap kelas ya membuat kupon saham dengan ketentuan seperti ini. Jadi minimal berisi logo perusahaan. Jadi tolong di sini ada logo perusahaannya. Ya, kemudian ada nomor seri saham. Jadi nomor seri saham ini kalian buat dari nomor 1 sampai maksimal 3 juta ya, berarti sekitar 150 lembar. Ya, berarti nomor seri sahamnya sampai ke 150. Kemudian ini udah pasti ada judulnya kupon saham. Lalu ini nominalnya Rp20.000 ya. Jadi kami tim P5 perusahaan memutuskan untuk nominal kupon saham 20.000 tidak jadi 10.000 agar tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Ya, jadi kalau ada masih yang bertanya, Bu, kenapa sih 20.000 tidak 50.000? Karena kami sebenarnya berharap dari setiap kelas itu setiap anak di dalam kelas itu belajar menanamkan saham di perusahaan kelas sendiri. Jadi nominalnya tidak besar. Kalau 50.000 terlalu besar untuk teman-teman mencoba menanam saham di perusahaan kelasnya. Jadi kami tentukan adalah sebesar Rp20.000. Ya, jadi di sini nominalnya kalian tulis Rp20.000. Kemudian jangan lupa di bawahnya ada nama perusahaan kalian. Jadi tolong dibuat nama perusahaan kalian tuh apa sih? Ya, PT 10.2. Kalau misalnya tidak mau ada 10.2-nya, 10.3, 10.4 mau pakai nama perusahaan sendiri monggo ya. Kemudian di sini jangan lupa ada tanda tangan CEO ya. Di sini lalu di sini ada tanda tangan kepala divisi keuangannya ya. Kemudian ini untuk desain logo, desain kupon sahamnya silakan dikreativitaskan ya oleh tim desain. Boleh bagaimanapun, yang jelas isi dari ketentuan kupon saham ini semua ada. Lanjut, ini syarat investor untuk menjadi investor di kegiatan P5 kali ini ya. Yang pertama, modal yang dikumpulkan dari kupon saham maksimal hanya boleh 3 juta. Ya, ini di luar kostum. Jadi kalau kostum tidak masuk ke 3 juta ini. Namun untuk dekorasi bazar sudah masuk di 3 juta ini. Ya, jadi yang tidak masuk ke 3 juta ini hanya kostum. Karena kalau kostum bisa perorangan bawa sendiri. Ya. Kemudian satu investor maksimal menanamkan modalnya paling besar hanya boleh 1 juta. Jadi satu investor maksimal hanya boleh menanamkan modalnya di perusahaan kalian adalah 1 juta rupiah. Ya. Nanti ada hari di mana kalian akan mencari investor, kemudian setelah itu menuliskan nama-nama para investor dan nominal-nominalnya. Nanti diserahkan di Padlet pada hari, nanti dia umumkan ya di pekan keberapanya. Nah, sekarang ini pembagian keuntungan atau kerugian. Ini juga udah banyak nih yang bertanya ke tim P5, bagaimana cara pembagian keuntungan atau kerugiannya. Di sini juga sudah diberikan rumus dan simulasinya, ya. Jadi pembagian keuntungan dari hasil usaha kalian nanti sampai ketika selesai bazar itu sebesar 60/40, di mana 60%-nya itu keuntungan untuk perusahaan atau kelas. Jadi 60%
keuntungannya untuk kelas, lalu 40%-nya untuk para investor. Nah, simulasinya bagaimana? Simulasinya seperti ini. Misalnya ya, pada awal bulan Januari 2023, Pak Burhan mendirikan suatu perusahaan yang diberi nama PT ABC. Pada saat itu juga, Pak Burhan mulai memperjualbelikan saham untuk modal usahanya. Nominal satu lembar saham perusahaan tersebut sebesar Rp10.000. Nah, terdapat beberapa orang nih yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan ABC tersebut. Ya, jadi seperti ini. Jadi, nah yang pertama ada Ani. Ani membeli saham sebanyak 100 lembar, sehingga jumlah dana yang diinvestasikan sebesar 100 dikalikan 10.000, yaitu berarti 1 juta rupiah. Kemudian ada Dino, orang kedua yang membeli saham sebanyak 200 lembar, sehingga jumlah dana yang diinvestasikan sebesar 200 dikalikan 10.000, yaitu 2 juta rupiah. Kemudian ada Laila, orang ketiga yang membeli saham sebanyak 150 lembar, sehingga jumlah dana yang diinvestasikan sebesar 150 lembar dikalikan 10.000 rupiah sama dengan 1,5 juta rupiah. Sehingga dari para investor di atas, ya ada 3 orang investor, didapatkanlah total modal atau jumlah modal yang didapatkan dari penjualan saham sebesar 4.500.000 rupiah. Ya, sampai sini. Jadi ini cara penghitungan jumlah total modalnya dulu. Next. Kemudian gimana cara presentase kepemilikan saham tersebut? Tadi kita sudah melihat kalau Ani itu punya saham, ya dia menanamkan saham 1 juta rupiah, lalu Dino 2 juta rupiah, lalu Laila 1,5 juta rupiah. Nah, bagaimana presentase kepemilikan saham itu? Caranya adalah ya jumlah modal yang dikeluarkan orang tersebut dibagi total seluruh saham perusahaan, ya baru dikalikan 100. Jadi kalau di sini karena si Ani menanamkan modalnya 1 juta rupiah, lalu dibagi seluruh saham perusahaan tersebut 4,5 juta rupiah, maka 1 juta dibagikan 4,5 juta rupiah dikalikan 100, sehingga didapatkan persentase kepemilikan saham Ani adalah 22,22%. Begitu juga Dino, ya Dino 2 juta rupiah menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, sehingga kepemilikan saham Dino persentasenya 2 juta rupiah dibagi 4,5 juta rupiah dikalikan 100 sama dengan 44,44%. Jadi persentase kepemilikan saham Dino adalah 44,44%. Begitu juga Laila sama 1,5 juta dibagi 4,5 juta dikalikan 100 sama dengan 33,33%. Sehingga kalau nanti ini di total, ya ini totalnya 100% semuanya. Ya, jadi kalau misalnya, Bu, gimana kalau kalau yang menanam saham itu orangnya banyak, berarti satu-satu jumlahnya dikalikan seperti yang sudah dicontohkan. Jadi kalau ada 5, ya berarti 5-5-nya dikalikan, ya dipakaikan rumus yang tadi Ibu sebutkan. Kalau ada 10, ya silakan ke 10-nya juga dipresentasekan, ya sehingga nanti kalau di total bisa 100%. Nah, lalu gimana cara menghitung keuntungan? Jadi misalnya kalian sudah selesai bazar, ingin membagi keuntungan perusahaan. Jadi di sini misalkan pada akhir bulan, ya PT ABC mendapatkan laba itu untuk keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Presentasi pembagian keuntungannya kan 60/40, ya. Jadi di mana 60% itu untuk perusahaan dan 40% untuk investor. Sehingga pembagian keuntungannya sebagai berikut. Ini untuk perusahaan dulu nih. Jadi misalnya untung kalian 15 juta, maka tinggal 60% dikalikan 15 juta sama dengan 9 juta rupiah. Sehingga 9 juta rupiah ini adalah untung untuk perusahaan. Jadi ini keuntungan yang bisa dinikmati oleh perusahaan. Kemudian untuk para investor. Nah, untuk para investor karena 40% ya keuntungan yang dibagi, sehingga dikalikan 40% ya dikalikan 15 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Nah, ini 6 juta rupiah ini adalah total keuntungan untuk para investor. Nantinya dibagi sesuai dengan persentase yang sudah kalian hitung tadi di atas. Jadi di sini misalnya
Ani, ya tadi Ani dia punya persentase kepemilikan saham itu sebesar 22,22%. Ya, nanti gimana cara menghitung keuntungan si Ani? Yaitu persentase kepemilikan saham dikali keuntungan, total keuntungan investor, ya. Jadi di sini Ani punya kepemilikan sahamnya karena 22,22%, maka dikalikan 6 juta rupiah. Nah, ini keuntungan investor yang di atas, sehingga didapatkan besaran keuntungan Ani adalah 1.333.400 rupiah. Nah, ini hanya keuntungan Ani, ya. Jadi nanti balikin modalnya keuntungan plus modal awalnya. Karena Ani modalnya awal 1 juta rupiah, maka nanti 1 juta rupiah ditambahkan 1.333.400 rupiah. Sehingga nanti uang yang didapatkan Ani total dari modal plus keuntungan adalah 2.333.400 rupiah. Ya. Begitu juga dengan keuntungan Dino. Nanti Dino karena punya kepemilikan saham persentasenya adalah 44,44%, tinggal dikalikan 6 juta rupiah, sehingga keuntungan yang didapatkan Dino adalah 2.666.600 rupiah. Nanti ditambahkan 2 juta dari modal modal awalnya Dino, ya. Jadi sehingga nanti Dino mendapatkan uang sejumlah 2 juta modal plus 2.666.600 rupiah. Sehingga totalnya 4.666.600 rupiah yang didapatkan oleh si Dino. Begitu juga Laila, sama ya, karena persentase kepemilikan sahamnya 33,33%, lalu tinggal dikalikan 6 juta rupiah, sehingga keuntungan yang akan didapatkan Laila nanti adalah sebesar 2 juta rupiah. Ya, lalu nanti ditambahkan dengan modal awal Laila. Ya, karena modal awal Laila 1,5 juta rupiah, sehingga nanti uang yang akan didapatkan Laila di akhir, ya, adalah 1,5 juta rupiah dari modal plus 2 juta rupiah dari keuntungan yang sudah dibagi. Sehingga dia akan mendapatkan uang sebesar 3,5 juta rupiah. Yaitu untuk menghitung bagaimana keuntungan atau laba untuk perusahaan dan para investor. Lalu gimana Bu kalau misalnya nantinya merugi? Ya, ini juga ada presentasenya, cara penghitungannya. Ini perhitungan, maaf, ini yang tadi Ibu jelaskan dulu, ini PPT-nya ya, pengembalian modal dulu beserta keuntungannya yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi investasi tambah perolehan laba. Next. Nah, ini bagaimana kalau dia merugi suatu perusahaan. Jadi di sini ternyata PT ABC merugi 1,5 juta rupiah. Sehingga persentase pembagian ruginya yaitu persentase kepemilikan saham dikalikan dengan besaran rugi perusahaan. Ya, jadi karena Ani punya persentase persentase kepemilikan saham adalah 22,22%, maka dikalikan 1,5 juta rupiah kerugian perusahaan, ya, sehingga didapatkan 333.300 rupiah. Ya, nanti di sini kerugian ini, ya, dihitung untuk saat pengembalian modal, ya. Jadi dihitung pengembalian modal dikurangi dengan si kerugiannya, ya. Jadi kalau contohkan seperti ini. Jadi si Ani tadi kan modal investasi awalnya adalah 1 juta rupiah. Lalu setelah dihitung dengan persentase kepemilikan saham Ani, ya, didapatkan kerugian Ani itu 333.300 rupiah. Nah, nanti tinggal 1 juta dikurang 333.300 rupiah, sehingga kalian bisa membalikan uang itu ke Ani hanya sebesar 666.700 rupiah. Ya, jadi nggak kalian balikan 1 juta rupiahnya ke Ani, ya. Karena kan kalian merugi, jadi para investor juga harus tahu kalau nama investasi itu bisa untung bisa rugi. Kalau rugi maka tidak bisa sepenuhnya uang modal tuh balik, ya, seperti itu. Kemudian di sini contoh lainnya Dino, karena Dino punya persentase kepemilikan sahamnya 44,44%, ya, tinggal dikalikan 1,5 juta rupiah dari kerugian perusahaan. Sehingga nanti kerugian Dino adalah sebesar 666.600 rupiah, ya.
Sehingga nanti uang yang dibalikan ke Dino adalah sebesar investasi dikurang perolehan rugi. Ya, karena investasi awal Dino adalah 2 juta rupiah, dikurangin tadi kerugian Dino 666.600 rupiah, sehingga nanti uang yang dibalikan ke Dino adalah 1.333.400 rupiah. Seperti itu ya. Untuk Laila juga perhitungannya sama kayak seperti tadi. Ya, itu saja materi hari ini. Silakan kalian lanjutkan untuk proposalnya jika belum jadi dan persiapan realisasi di para divisi lainnya ya. Silakan lanjut. Terima kasih.